KKB Papua tak bisa keluar-keluar lagi. Satgas Damai Kartens berhasil sita senjata propaganda mereka. KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya bakal tak bisa keluar-keluar lagi di media sosial. Hal ini lantaran senjata propaganda mereka telah berhasil diamankan Satgas Damai Kartens. Satuan Tugas Damai Kartens mengamankan berbagai dokumen dan alat propaganda yang selama ini digunakan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Berbagai dokumen dan alat yang digunakan KKB Papua diamankan di dua lokasi, yaitu Kampung Yutpul Distrik Kilmit dan sekitar Gunung Wea Distrik Paro Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan. Dan Satgas Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani Minggu mengatakan dokumen dan peralatan elektronik ditemukan itu diduga digunakan untuk propaganda. Melansir dari Antara, Satgas Damai Kartens yang terdiri dari anggota TNI Polri itu menemukan berbagai peralatan saat berpatroli kedua wilayah yang masuk dalam distrik Kilmit dan distrik Paro. Ada 39 barang dan dokumen berupa surat-surat serta alat propaganda, diantaranya kamera besar TV, handphone, radio HT, kabel dan lainnya. Barang-barang termuat tersebut telah kami amankan dan sudah kami serahkan kepada penyidik Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, jelas Kombes Faizal yang juga menjabat Diskemum Polda Papua. Distrik Paro saat ini sudah ditinggalkan penduduk yang memilih mengungsi ke Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga, karena takut terhadap aksi KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Sementara itu, setelah foto-foto pilot Susi Air Philip McMartens disandra KKB Papua viral di media sosial, perhatikan tertuju pada jenis senjata para penyandera. Diduga senjata milik KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya itu jenis SS1 V1 dan SS2 V1 buatan PT Pindad Persero. Benarkah senjata KKB Papua penyandera pilot Susi Air buatan Pindad? Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi diduga senjata kiri SS1 V1 kanan SS2 V1 yang dilengkapi pelontar granat produksi Pindad, kata Fahmi saat dihubungi Jumat 17 Februari 2023. Setidaknya menurut Fahmi, ada dua kemungkinan yang membuat KKB menguasai senjata tersebut. Bisa hasil rampasan atau tertinggal ketika kontak tembak. Bisa juga diperoleh melalui transaksi ilegal, entah diselundupkan dari luar negeri, entah dari oknum, ujar Fahmi. Dugaan yang sama diungkapkan pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Jonegoro. Ngasiman menyebutkan 2 hari sejumlah senjata yang ditenteng KKB mirip SS1 V1 dan SS2 V1 produksi Pindad. Beberapa yang sempat saya analisa, senapan serbu Kalashnikov AK-101 buatan Rusia dan senjata serbu Norinco AK-2000 P buatan Cina, sisanya M16. Kata Ngasiman, sumber bisa hasil rampasan pembelian dari oknum TNI Polri, senjata bekas konflik Ambon, Filipina dan Papua Nugini, ucap dia lagi. Sementara itu, Kompas.com telah meminta konfirmasi ke Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Sigit Santosa. Sebentar kami cek, kata Sigit melalui pesan tertulis. Namun saat hendak kembali dikonfirmasi, Sigit belum membalas pesan singkat Kompas.com hingga berita ini diturunkan. Sebelumnya, penjabat Bupati Duga, Namia Gwijangge, mengupayakan negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip McMartens. Adanya upaya negosiasi Namia Gwijangge ini diungkapkan Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri pada Jumat. Menurut Kapolda, pihaknya masih menunggu proses negosiasi yang diupayakan Namia Gwijangge sebelum menentukan langkah berikutnya. Fahiri menyebutkan
aparat keamanan akan melakukan operasi penegakan hukum untuk menyelamatkan Kapten Philip setelah usaha negosiasi dianggap gagal. Ia mengungkapkan langkah operasi penegakan hukum itu sedang dalam persiapan. Saya minta teman sabar dulu, kita setelah mendapat informasi dari masyarakat yang kita kirim. Pak Bupati duga sedang mengupayakan itu. Kalau sudah di cross check kebenaran, baru kita bisa lakukan langkah penegakan hukum untuk menyelamatkan pilot kalau negosiasi itu gagal, ujarnya di Jayapura. Fahiri menuturkan proses negosiasi terus dilakukan, namun hingga saat ini belum ada respon balik dari Egyanus Kogoya. Lebih lanjut, Fahiri tak berkomentar banyak saat ditanya soal keberadaan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Meski dari hasil pemantauan siber, komunikasi dari kelompok Egyanus sudah terpantau, namun keberadaan masih belum bisa dipastikan karena faktor geografis. Di gunung ini tangkapan sinyal susah, tangkapan bisa kemana-mana tergantung BTS. Saya tidak mau mengatakan dia ada di Habema, Mbua, Tiom, Balingga, tidak, kata Fahiri. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga mengungkapkan bahwa PJ Bupati Duga Namia Gwijangge meminta untuk bernegosiasi dengan KKB yang menyandera pilot Susi Air. Ia pun mengungkapkan bahwa pihak memenuhi permintaan tersebut dan masih menunggu negosiasi antara Namia dengan KKB. Ya, kita tunggu dulu, karena dari Bupati minta waktu, dia akan nego dulu. Ya sudah, kita penuhi permintaan Bupati Duga, ujar Yudo saat ditemui di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan